A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang terhormat ya Bapak Ketua Pembina Majelis Taklim Zoom Online Asyifa, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sukadi. Kemudian yang sangat kami muliakan para bini sepuh, para guru, para alim ya yang ikut bergabung khususnya pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan semuanya diparingi sehat nggih. Para bini sepuh, para guru ini mudah-mudahan ilmunya jadi bermanfaat. Kemudian yang mendapat anugerah dari Allah ya kehormatan, yaitu Bapak Ibu donatur yang tetap istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian dari rizkinya ya yang dianugerahi Gusti Allah. Mudah-mudahan rizki yang yang didonaturkan ini menjadi rizki-rizki yang benar-benar mendapat berkah dari Allah. Seluruh keluarga diparingi sehat, selamat semuanya, dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Kemudian juga dimudahkan datangnya rizki. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian yang mendapatkan kasih sayang Allah juga, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang masih tetap ya istiqomah untuk bisa ikut bergabung ada di pengajian yang terhormat ini, yaitu Zoom Online Asyifa. Rahimakumullah. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya masih tetap ingin melanjutkan rupanya bagian kedua. Bagaimana Allah dan Rasul-Nya menggambarkan keadaan surga dan para penghuninya. Mudah-mudahan ya dengan tema ini Bapak Ibu semakin semangat berdaya upaya untuk ya mohon kepada Allah untuk mencari, untuk tetap terus berkeinginan agar supaya Allah menganugerahkan nanti ketika kita sudah di akhirat nanti, Allah akan memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya, yaitu diberikan anugerah masuk ke dalam balasan yang terbaik, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih telah banyak digambarkan bagaimana keadaan surga. Ya, kata surga yang disebut di sana di dalam Al-Quran maupun hadis itu, Bapak Ibu, itu sebagai jannah. Jadi itu surga itu dengan istilah jannatun naim, jannatul ma'wa. Jadi kata jannah ya itu digambarkan sebagai taman-taman yang sejuk, Masya Allah, dengan kemewahan yang tak terkirakan, Subhanallah, dengan kemewahan yang luar biasa, ya, dengan kenikmatan yang luar biasa, ya, di mana taman-taman itu dinaungi pepohonan yang rindang. Di sana juga ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang sangat cantik, ya, sungai-sungai dan mata air yang mengalir, ya, dan masih banyak lagi, Bapak Ibu. Ngaten gambaranipun ngaten. Surga juga digambarkan sebagai negeri balasan yang terbaik dan kenikmatan yang kekal, karena di dalamnya terdapat segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
ataupun dirasakan oleh hati manusia. Bapak Ibu, kenikmatan dan kelezatan surga tersebut digambarkan Allah di dalam hadis kudusinya. Ini ada hadis kudusi Bapak Ibu. Jadi hadis kudusi itu beda dengan hadis nabawi. Ya, jadi perbedaannya begini, kalau Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis kudusi itu maknanya dari Allah, sedang lafadznya, redaksinya dari Nabi. Ya. Kemudian kalau hadis nabawi itu hadis yang makna dan lafadznya dari Nabi. Ngaten, itu disebut ya. Oleh karena itu hadis kudusi ini Allah berfirman. Ngaten, ya. Allah berfirman. Yaqulullahu ta'ala a'dadtu li ibadihi sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbil bashar. Masya Allah. Hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Allah berfirman, Aku Allah maksudnya, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu suatu balasan surga yang belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Subhanallah. Gambaran yang dijelaskan dalam hadis ini, karena kesenangan dan kenikmatan yang tak terkirakan sebagai balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus Bapak Ibu, sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi janji-janjinya. Allah tidak pernah nyalai janjinya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan para penghuni surga itu digambarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai suatu kesenangan dan kenikmatan yang tak terkirakan, yang dirasakan oleh penduduk surga itu, yang akan mereka nikmati selama-lamanya. Subhanallah. Mereka akan kekal di dalamnya. Mereka rupanya tidak pernah ingin keluar dari dalamnya. Dan mereka tidak pernah terusir ya dari surga itu. Masya Allah. Bapak Ibu, gambaran ini, kalau kita hidup di dunia, itu kita pernah merasakan mati. Akan tetapi kita nanti ketika sudah hidup ada di surga itu, kita tidak akan pernah merasakan mati lagi. Ya, kecuali kematian yang pernah dialaminya ketika hidup di dunia ini. Ya. Begitu disebut di dalam Al-Quran. Jadi ini, nuwun sewu Pak Jandi, saya biar bisa membacakan suatu ayat Pak. Iya Pak. Oke, panjenengan buka Pak Ji, surat 44, Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan, Pak, surat 44 ayat 56. Ayat 56. Mulai dari ayat 51, Pak Ji. Mulai dari ayat 51 sampai ayat 56. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Enggak, Pak Ji? Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Masya Allah. Kita bisa membayangkan. Makanya Nabi Muhammad tadi dengan hadis kudusinya, Bapak Ibu, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dirasakan oleh rasa, perasaan, dan hati manusia. Subhanallah. Ini, Bapak Ibu, saya ingin membacakan suatu hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya yaitu nomor 2837. Nih, saya ingin membacakan hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Abi Hurairah qala yunadi munadi innalakum antasifu fala tasqumu abadan. Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Wa innalakum antasibu fala takromu abadan. Wa innalakum antang wa'amu fala tab'asu abadan. Fadzalika qauluhu azza wa jalla wa nudu antilkumul jannata bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu, di dalam surga mereka terdengar seruan. Ya, di dalam surga itu ada penyeru, Bapak Ibu. Kalian akan sehat tanpa sakit selama-lamanya. Kalian akan hidup kekal, tidak pernah merasakan mati. Kalian akan senantiasa muda, tidak pernah tua. Akan selalu mendapatkan nikmat dan tidak akan terputus selama-lamanya. Itulah yang difirmankan Allah, ya, di dalam Al-Qur'an, "Manudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Ngatan Bapak Ibu, diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kalian kerjakan. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Di dalam surga itu, penduduk surga itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Jadi berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kesempurnaan masing-masing, ya. Jadi masing-masing hamba Allah yang beriman ini, ada yang levelnya itu lebih tinggi dan ada yang rendah. Juga keadaan yang dirasakan penghuni surga itu. Allah melenyapkan rasa iri dan dengki dari hati mereka. Sehingga ahli surga yang level derajatnya yang rendah tidak akan iri terhadap ahli surga yang level derajatnya lebih tinggi. Jadi di sana sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa iri, dendam, permusuhan, dan lain-lain. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas mahligai singgasana yang kasurnya tebal dan sangat empuk, yang terbuat dari sutra yang beraneka warna. Masya Allah. Mereka bersenda gurau merasakan nikmat Allah. Ketika orang yang bertakwa masuk ke dalam surga itu, mereka akan mendapatkan rasa aman dari segala rasa takut. Mereka tidak takut kepada penuaan. Mereka sudah tidak khawatir akan mati, akan merasakan mati. Mereka juga tidak ada rasa sedih.
Mereka juga tidak pernah tertimpa penyakit. Mereka juga sudah tidak pernah ada khawatir, letih, lesu. Karena semua itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Keadaan ini dijelaskan Bapak Ibu. Nuwun sewu Pak Jandi. Halo Pak Jandi. Ya Pak Ustadz. Panjenengan buka surat 35 Pak. Surat Fatir. Mulai ayat 34 sampai 35. Saya bacakan Pak. Surat yang ke-35. Fatir. Mulai ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asabira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Allah Pak Haji. Pak Ustadz, ngapunten Pak Ustadz. Tadi jenengan aladi, kalau kita baca niladi boleh? Oh, itu bisa Pak kalau disambung. Sakurunil ladi. Kalau start aladi. Oke. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Sampun Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah untuk Pak Jandi. Terima kasih. Bapak Ibu, jadi ayat ini benar-benar memberitahukan kepada kita bahwa penduduk surga itu tidak pernah ada rasa takut menjadi tua. Masya Allah. Tidak pernah juga merasakan mati, rasa sedih, sakit. Ya, jadi di sana sudah tidak ada penyakit. Mereka juga sudah tidak ada rasa khawatir, letih, lesu, dan lain-lain. Subhanallah. Surga telah menjadi tempat yang tetap buat mereka selama-lamanya. Selain dihilangkannya rasa lelah dan lesu, di surga pun dipenuhi dengan segala bentuk kesenangan dan kenikmatan. Masya Allah. Pak Jandi. Iya Pak Ustadz. Panjenengan buka Pak. Panjenengan buka surat Yasin. Surat yang ke-36. Ayatipun mulai dari ayat 55. Iya Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlam min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini panjenengan sudah mendapatkan penjelasan, ya?
dari Allah di dalam Al-Quran, ya, ayat-ayatnya. Bapak Ibu, jadi disebut di dalam ayat ini tadi bahwa penduduk surga itu, ya, itu bersenang-senang, itu dalam kesibukan. Jadi maksudnya, sibuknya itu bukan sibuk membayar hutang gitu ya. Sibuk misalnya bayar pajak, ngoten. Sibuk ngurus rumah tangga, ngoten. Sibuknya itu sibuk dalam kesenangan. Bahkan disebut di dalam tafsir ayat ini, dia ini rupanya Bapak Ibu, dengan istrinya itu ada di dalam surga itu bersenang-senang. Ya, jadi sibuknya itu sampai dia itu Bapak Ibu tidak sempat tidur. Karena tidur itu mengurangi nikmat. Jadi penduduk surga itu tidak tertimpa tidur kayaknya. Tidak seperti halnya kita di dunia ini. Loh Pak, berarti kan penat gitu Pak. Payah gitu kalau tidak tidur. Itulah di dunia. Nah, kalau di surga itu sudah tanpa tidur. Kenapa? Kalau orang tidur itu sudah kehilangan kenikmatan. Subhanallah. Itu disebut dalam tafsir Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ketika orang-orang beriman dan takwa itu memasuki surga, Allah telah menyiapkan pakaian. Wah, ini pakaian. Jadi, dan perhiasan. Pakaian dan perhiasan. Bapak Ibu, panjenengan sudah tidak usah beli lagi. Jadi di sana panjenengan sudah disiapkan, sudah disediakan, ya, pakaian dan perhiasan. Keadaan ini juga telah dijelaskan oleh Allah. Monggo Pak Jandi, Pak Ustadz. kita buka-buka ayat Pak nggih. Panjenengan buka ada di surat Toha Pak, surat yang ke-20. Ayat 118. Saya bacakan sedikit. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Monggo Pak Ji. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Masya Allah. Jadi dijamin kita itu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak pernah akan telanjang di dalamnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pakaian yang telah disediakan untuk penduduk surga itu kelak ialah pakaian berbahan sutra. Oh, mari. Ini kita Bapak Ibu ya, kita ungkap. Pakaian berbahan sutra sebagaimana firman Allah. Nun sewu Pak Ji, dipersilakan. Surat Al-Hajj, Pak, surat yang kedua-2, ayat 23. Saya bacakan. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, perhiasannya itu setiap anggota tubuh kita ini, baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu akan diberi oleh Allah. Di situ dipasang dengan perhiasan-perhiasan yang berupa gelang emas, ya, binggel emas, ya, kalung emas, gelang emas, ya, dan mutiara. Allahu Akbar. Panjenengan beli mutiara, berarti masuk ke laut dulu. Angel nih Ibu. Dan pakaian mereka itu sutra. Masya Allah. Ketika hidup di dunia, bagi wanita boleh pakai sutra. Bagi bapak-bapak haram pakai sutra. Tapi di sana nanti kita akan diberi oleh Allah pakaian yang terdiri dari bahan sutra itu. Subhanallah. Dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa kualitas sutranya ada yang tebal dan tipis. Masya Allah. Jadi kualitasnya itu, Bapak Ibu, ada yang tebal sutra, ada yang tipis. Pak Jandi,
Gini Pak Ustaz. Surat 44. Ad-Dukhan, Pak, ayat 53. Ya, surat 44 ayat 53. Innal muttaqina fi maqamin amin. Jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. 53 ngantos 55 Ya, Pak. ayat 51 Pak Ji, 51 sampai 53 Pak Ji. Oke. Oke. Iya. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Masya Allah. Dijelaskan pula perhiasan penduduk surga itu adalah terdiri dari emas dan mutiara. Allah menjelaskan, tadi sudah saya sampaikan, emas dan mutiara. Kemudian juga lebih lanjut lagi Allah juga menjelaskan bahwa warna pakaian penduduk surga, warnanya. Wah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, Pak Ji. Surat yang ke-18. Ayat 31, Pak. Saya bacakan, Jadi ini kita juga ikut ngaji, juga buka-buka ayatnya. Saya bacakan. Al-Kahfi, ayat mulai dari ayat 30-31, Pak. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت murtafaqa. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk-duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah. Bapak Ibu, di sini dijelaskan ya. Ada penjelasan dari Allah. Jadi mereka itulah orang-orang yang bagi mereka itu surga Aden kan. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang dan emas, gelang emas maksudnya, dan mereka memakai pakaian hijau. Jadi warnanya itu hijau, sutranya hijau, dan sutra halus dan tebal. Orang yang beriman dan takwa kelak akan diberi dan dipakaikan kain sutra yang lembut dan tebal itu. Sedang warna khas kain sutra itu penduduk surga itu adalah hijau, Bapak Ibu. Ya, karena warna ini menurut ulama tafsir adalah warna yang terbagus. Ini khasnya penduduk surga. Dan paling segar dirasakan, sedap dalam pandangan, pikiran, dan hatinya. Mereka dalam surga nanti dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas, perak, dan mutiara. Sehingga masing-masing anggota tubuhnya itu terdapat 3 jenis perhiasan itu. Masya Allah. Jadi lehernya ada sendiri perhiasannya. Telinganya ada sendiri, ya. Kemudian tangannya ada sendiri. Kemudian binggelnya yang ada di kakinya itu ada sendiri, Bapak Ibu. Dan itu terdiri dari emas, perak, mutiara, zamrud, gitu ya. Itu
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian-pakaian itu, perhiasan itu. Dan di sana sudah tidak merasakan tua, mati, lelah, lesu, letih. Panjenengan nanti di sana akan sibuk ya dengan kenikmatan dan kesenangan itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dunia kita hidup ini yang merupakan negeri ujian dan cobaan ini Bapak Ibu. Terkadang hidupnya itu tidak mempunyai sama sekali sebidang tanah. Ada orang itu sama sekali Bapak Ibu mempunyai sebidang tanah saja, kebun saja, maupun tempat tinggal. Jadi menjadi kontrak terus. Ada saudara kita itu yang kontrak rumah, nggak punya sebidang tanah, nggak punya kebun, apalagi tempat tinggal rumah. Namun bagi orang-orang yang beriman dan takwa di surga nanti, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan istana. Allahu Akbar. Jadi ini bukan cuma hanya rumah Bapak Ibu, istana yang sangat indah dan megah untuk para penghuninya. Masya Allah. Nih nuwun sewu, saya bacakan. Monggo Pak Jandi. Iya Pak Ustaz. Surat 25 Pak. Monggo, surat 25. Ya. Surat Al-Furqan ayat yang ke-10. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laha khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Monggo Pak Ji. Maha suci Allah yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu. Yaitu surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Dan dia jadikan pula istana-istana. Allahu Akbar. Istana Bapak Ibu. Jadi tidak cuma hanya tipe 36, RSSS. Istana. Allahu Akbar. Ayat ini merupakan penjelasan bahwa penduduk surga akan disediakan Allah rumah-rumah berupa istana-istana yang bertingkat-tingkat, yang di dalamnya berupa kamar-kamar berlapis-lapis. Subhanallah. Ini, mari sekarang kita buka lagi Pak Ji. Memang kita ingin menguak, Bapak Ibu, ingin menelusuri, melacak sejauh mana ayat-ayat Quran. Ya? Ayo, dibuka Pak Ji. Surat 39, Az-Zumar ayat 20. Mulai dari ayat 19 Pak, sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman haqqa alaihi kalimatul adzabi afa'anta tunqidhu man finnar. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di sungai, di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ayat ini kita mendapatkan penjelasan tentang orang yang bertakwa. Mereka akan ditempatkan pada tempat yang tinggi dalam istana di surga nanti. Di atas tempat-tempat yang tinggi itu, di surga itu, terdapat tempat-tempat lain yang lebih tinggi daripadanya. Jadi berlapis-lapis Bapak Ibu. Ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah tentang bangunannya itu terdiri dari apa ya Rasul? Siapa yang bertanya ini? Yaitu sahabat Abu Hurairah Bapak Ibu. Rasulullah ditanya, bangunan surga itu terdiri dari apa ya Rasulullah? Masya Allah. Kulna al-jannatu ma bina'uha. Qala. Ya. Labinatun min fiddah.
walabinatun min dhahab, wa milatuha al-misku adfar, wa khasba'uha lu'lu' wal yakut, wa turbatuha za'faran, man dakhalaha yan'amu la yab'asu, wa yakhludu la yamutu, la tabla siyabuhum, wa la yafna syababuhum. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini Bapak Ibu dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kami bertanya, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, surga itu bangunannya terdiri dari apa? Beliau menjawab, batu batanya terdiri dari emas dan perak. Subhanallah. Batu batanya, Bapak Ibu. Ya, semennya, pelekatnya itu terdiri dari minyak kasturi yang sangat harum baunya. Tanahnya terdiri dari mutiara dan permata. Debunya, maksudnya pasirnya, itu terdiri dari za'faron. Allahu Akbar. Barang siapa yang memasukinya, maka mereka akan bersenang-senang dan mereka tidak akan merasakan kejemuan di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak merasakan mati. Pakaian mereka tidak pernah usang. Mereka tetap muda, tidak pernah merasakan tua. Dan mereka tidak pernah buang air besar. Sahabat Abu Hurairah bertanya, ini buang air maksudnya. Ya Rasulullah, kita akan makan terus. Lalu bagaimana ya Rasul? Apa kita di sana sudah tidak ada WC? Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, bahwa penduduk surga itu tidak pernah buang air. Lalu bagaimana ya Rasul? Ya, desain daripada pencernaanmu itu tidak seperti desain pencernaan di dunia ini. Makan masuk perut besar, lalu kemudian menjadi asam, menjadi kotoran, airnya menjadi kencing, ya, kemudian itu sampahnya itu jadi kotoran. Akan tetapi penduduk surga itu Bapak Ibu ketika makan apa saja, itu nanti akan jadi keringat. Sedang keringatnya itu Bapak Ibu jadi angin. Sedang anginnya itu baunya sangat harum. Subhanallah. Jadi berarti Bapak Ibu nanti di sana panjenengan akan ditiup angin-angin itu berasal dari keringat orang-orang penduduk surga itu. Dan baunya sangat menyengat, harum sekali. Allahu Akbar. Kalau kita bandingkan dengan keringatnya orang di dunia, bagaimana Bapak Ibu baunya? Allahu Akbar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari sekarang kita Parit. Ini itu Ustaz, mic-nya Ustaz. Kelihatan lepas kelihatannya. betul. Mic-nya tertutup Ustaz, mic-nya. Tolong mic-nya dibuka Ustaz. Mic-nya dibuka Ustaz, mic-nya. Pak Ustadz, mic-nya Pak Ustadz. Tapi gak nyaut ya Pak Andi Oh, ya. sampun terdengar nggih? Nggih. Ini moodnya Ya. bisa tertutup. Ya Allah. Monggo Pak Jandi dibuka Pak. Nggih, Surat 52. nggih. Atur ayat 17. Mulai ayat 17. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqiina ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Oh enggak, Pak.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ya bagaimana dipan dan ranjang-ranjangnya ini. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa, mereka duduk-duduk bersandar di atas bantal-bantal dan dipan-dipan yang berderet satu dengan yang lainnya. Sedang dipan-dipan itu terbuat dari emas yang dihasilkan dari zabarjat, intan, dan yakut. Sementara di dipan-dipan itu dapat berputar sesuai dengan arah yang dikehendaki. Mereka duduk berhadap-hadapan dalam kunjungan pertemuan penduduk surga itu. Masya Allah. Jadi penduduk surga itu Bapak Ibu, itu kunjung-kunjung saling kunjungan. Ya, dan mereka itu duduk ada di dipan-dipan. Sedang dipan itu bisa berputar-putar Bapak Ibu. Sesuai dengan arah mereka berhadapan-hadapan itu. Allahu Akbar. Yakni apabila mereka itu berada dalam suatu pertemuan penduduk surga itu, ya, ketika mereka itu bubar, maksudnya itu bubar, maka setiap masing-masing dipan yang mereka duduki itu berputar dengan sendirinya, menghadap kepada orang yang hendak pergi. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu, keadaan ini menunjukkan betapa keakraban yang luar biasa. Itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Pak Jandi? Iya Pak Ustadz. Oke. Pak jangan buka Pak, surat 76. Al-Insan. Mulai ayat yang ke-13 sampai 22. Agak panjang ini. Saya ingin akan membacakan agak sedikit cepat. Iya Pak Ustadz. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim bilaluha tadullilat kutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan katsira aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqum mutmakhullu asawir وَخُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak, dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih, terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga dan dinamakan salsabil.
Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Allahu Akbar. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Masya Allah, Bapak Ibu luar biasa nggih. Kita melacak beberapa ayat Al-Quran ini. Subhanallah. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit lagi mengenai penjelasan tentang bagaimana bantal dan kasur. Masya Allah. Serta permadani, penghuni surga. Maka dalam hal ini Allah menjelaskan. Pak Ji. Gimana? Oke. Panjenengan buka surat 55 Ar-Rahman, Pak. Ye. Ayat yang ke-54 ini. Saya bacakan. Muttaqi'ina ala furusim batainuha min istabraqin wa janal jannataini dan. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu, bahwa ranting-ranting pohon yang di situ buahnya berwarna-warna, buah yang bermacam-macam itu menjuntai Bapak Ibu. Dekat dengan ranjang-ranjang dan dipan-dipan yang dipakai untuk istirahat oleh orang-orang penduduk surga itu. Dan mereka itu memetik buah itu dengan jarak yang sangat dekat. Mereka itu menikmati buah-buah itu. Dan buah itu tidak pernah terputus dengan musim. Itu kemarin. Ya sudah saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu disebut di dalam Al-Quran bahwa setiap metik buah pertama, kemudian metik buah berikutnya, itu rupanya beda rasanya. Semakin nikmat rasanya dibandingkan dengan buah pertama yang dipetik itu. Subhanallah. Di dalam ayat ini ada kata furusin. Muttaqin ala furusin. Adalah berarti hamparan yang biasanya digunakan untuk duduk atau berbaring. Ya, dari sini kata tersebut, menurut ulama-ulama tafsir, itu diartikan juga dengan permadani, kasur, bantal, dan ranjang. Penduduk surga bertelekan atau berbaring sambil meletakkan kepalanya dengan santai. Karena mereka merasa keenakan duduk dalam surga itu. Permadani itu terbuat dari sutra yang tebal dan sutra yang halus. Di atas permadani tebal itu manusia yang dikaruniai Allah, kemuliaan itu, merebahkan tubuhnya. Bertelekan atau berbaring dengan santai. Mereka merasa sangat senang dan bahagia. Subhanallah. Juga disebutkan Bapak Ibu di dalam surat Waqiah, ya, itu ada ayat begini, surat Al-Waqiah surat yang ke-56 ayat 34 itu, wa furusim marfu'ah. Ini saya baca singkat saja. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Juga dijelaskan lagi di dalam surat yang ke-88 Al-Ghosyiyah ayat 15 sampai 16, Allah berfirman, wa namariku masfufah wazarabiyu mabthutha, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani yang terhampar. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kata namarik, ada kata wanamarik, adalah bantal-bantal yang dipakai untuk bersandar. Sedang kata zarabiyu, ini menurut Ibnu Abbas, adalah permadani yang bisa dihamparkan oleh penduduk surga di tempat mana saja yang mereka kehendaki. Ada di taman-taman itu. Mereka merebahkan tubuhnya apabila seseorang di antara mereka itu hendak duduk dan merebah tubuhnya itu. Allahu Akbar. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya Bapak Ibu.
Ini ya, saya baca ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal min musammaril lil jannah fa innal jannata la khatara laha. Hiya wa rabbil Ka'bah nurun yatala'lau wa raihanatun tahtazzu wa qasrun masyidun wa nahrun muttaridun wa thamaratun nadijatun wa zaujatun hasna'u jamilatun wa khulala kasira wa maqamun fi abadin min dari salimah wa fakihatin wa khudra wa habratin wa na'ma fi mahallatin aliyatan bahiyah. Qalu na'am ya Rasulullah nahnul musammaru laha. Qala qulu insyaallah. Qala al-qaum insyaallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, ingatlah, adakah orang yang mau berupaya keras meraih surga ini? Nah, Nabi Muhammad mengatakan, ono enggak wong sing berdaya upaya keras untuk meraih surga ini? Karena sesungguhnya surga itu keindahannya tidak tergambarkan. Surga itu demi Tuhan yang memiliki Ka'bah merupakan nur atau cahaya yang berkilauan. Keharumannya semerbak menggugah hati. Gedung-gedungnya yang kokoh lagi tinggi. Sungai-sungainya mengalir. Buah-buahnya masak-masak. Istri-istrinya cantik-cantik lagi jelita. Pakaian-pakaiannya banyak berlimpah. Tempat tinggal yang abadi di negeri yang sejahtera. Dipenuhi dengan buah-buahan dan hijau-hijauan. Pakaian-pakaian sutra yang mewah lagi lembut. Di gedung-gedung yang tinggi lagi megah. Allahu Akbar. Para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamilah orang-orang yang berupaya keras itu untuk meraihnya. Rasulullah bersabda, katakanlah olehmu insya Allah. Katakan olehmu insya Allah. Ucapkanlah insya Allah itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surga itu Allah telah menyediakan fasilitas mewah berupa perabotan yang ada di dalam rumah-rumah para penghuni surga itu. Juga terbuat dari emas dan intan permata. Monggo Pak Jandi. Iya Pak Ustaz. Ya, surat 43 Pak. Surat Zukhruf ayat 71. Kita melacak ya. Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfus. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Allah. Dan kamu kekal di dalamnya. Masya Allah. Bapak Ibu, perabot, piring-piring dan gelas, cerek-cerek, seloki yang terbuat dari emas. Allahu Akbar. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki. Berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ini sungai surga yang kemarin juga sudah saya sampaikan kepada panjenengan. Ada sungai susu, air susu. Ada sungai terdiri dari homer, ada sungai dari madu, dan mereka itu, pemuda-pemuda ini, yang tetap muda ini Bapak Ibu, mengambil dengan seloki itu piala-piala yang berupa air, berupa air atau cairan yang bisa diminum oleh penduduk surga itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ini rupanya juga masih banyak, tetapi ada satu lagi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Nah ini spektakuler ini, yang satu ini. Monggo bisa dipirsani ya. Bapak Ibu, di dalam surga itu kita akan didampingi oleh istri-istri. Allahu Akbar. Itu bidadari-bidadari. Bapak Ibu, yang bermata jeli. Dan sangat cantik sekali. Allahu Akbar. Bapak Ibu, di samping kesenangan dan kenikmatan semua itu, Allah menyediakan berupa pendamping yang tidak kalah senang dan nikmatnya, yaitu berupa istri-istri. Ya, Pak Jandi. Iya Pak Ustaz. Nggih, ayo Pak, ini dibaca sedikit lagi, biar kita ini semangat untuk mencari surga itu. Panjenengan buka Pak, surat 2 Al-Baqarah ayat 25.
Surat 2 Al-Baqarah 25. Iya, Pak Ustaz. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Iya, Masya Allah. Ayat ini pertama menjelaskan bahwa suami-suami itu akan didampingi dengan istri-istri yang suci. Masya Allah. Menurut Ibnu Abu Tolhah, meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, bahwa mutoharoh Bapak Ibu, di situ ada kata-kata kan azwaju mutoharoh. Itu artinya suci dari najis dan kotoran. Jadi istri kita itu suci dari kotoran. Ya, yang dimaksud ialah suci dari haid, buang air besar, buang air kecil, dahak, ingus, ludah, air mani, ya, dan beranak, dan cacat tubuh, serta suci dari perangai yang buruk dan akhlak yang tidak baik. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Muslim ya meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Mari, ini kita nih. Kalau seandainya wanita penduduk surga itu melongokkan kepalanya ke dunia, tentu cahayanya akan menerangi langit dan bumi, serta menyebarkan aroma wangi seluruh sudut-sudut dunia ini. Dan sungguh penutup kepala yang dipakai bidadari itu lebih dari dunia seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak saya bacakan hadisnya Bapak Ibu. Tidak terlalu panjang. Allah juga menjelaskan sifat-sifat bidadari surga itu. Hal ini disebut di dalam surat yang ke-55. Pak Jandi mungkin bisa buka. Surat 55 Pak. Iya Pak Ustaz. Ayat 56. Allah berfirman Pak. Ayat 56. Surat 55. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablakum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahummal yaqutu wal marjan. 56 sampai 58 Ustaz. Nggih, 56 Pak Ji. Nggih, leres. Sampai ayat 58. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Masya Allah. Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu, istri-istri kita nanti di surga itu, itu di situ digambarkan istri yang menundukkan pandangannya. Dia tidak pernah disentuh oleh manusia dan disentuh oleh bangsa jin. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di situ kita akan melihat seakan bidadari itu permata, yakut dan marjan. Di dalam Profesor Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya yang saya buka Bapak Ibu, telur yang tersimpan di situ ada kata-kata kan bagaikan telur yang tersimpan, ya kan? Ya, adalah suatu kiasan tentang kesucian dan masih perawannya bidadari itu. Ibnu Abbas ya itu meriwayatkan mereka diperumpamakan dengan telur yang tersimpan ialah sebelum
telur itu disentuh tangan dan terpecahnya kulitnya, terpecah kulitnya. Disebut wa indahum qasiratut tarfi atrab. Dan pada sisi mereka, pada bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Disebut dalam satu hadis, Bapak Ibu, bahwa penduduk surga itu usianya untuk bapak-bapak itu 33 tahun, sedangkan untuk istri-istri bidadari itu usianya 17 tahun. Dan itu masih tetap terus bertahan seperti itu. Tidak pernah merasakan tua. Ngerti nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Ini ada dalam satu hadis ya, yang agak panjang saya bacakan. Demi Allah yang telah mengutusku dengan benar. Tidaklah kalian lebih mengetahui terhadap istri-istri dan tempat-tempat tinggal kalian daripada ahli surga terhadap istri-istri dan tempat tinggalnya mereka. Seseorang lelaki dari mereka masuk menemui 72 orang istri. Saya ulang Bapak Ibu. Seorang laki-laki dari mereka masuk menemui 72 orang istri dari bidadari yang telah diciptakan oleh Allah. Dan 2 orang wanita dari kalangan manusia. Jadi Bapak Ibu, istri itu minimal 2. Itu dari wanita dunia. Itu 2 istrinya. Ditambah Bapak Ibu, 72 lagi. Keduanya mempunyai keutamaan yang melebihi bidadari. Jadi panjenengan hidup di dunia ini nanti jadi istri, istrinya suami itu melebihi kecantikannya daripada bidadari yang diciptakan langsung oleh Allah itu. Masya Allah. Berkat ibadah keduanya semasa di dunia. Dan ia masuk menemui salah seorang istri dari wanita dunia di dalam sebuah gedung yang terbuat dari yakut. Berada di atas dipan dari emas yang bertatakan mutiara. Di atas dipan itu terdapat 70 macam pakaian yang terbuat dari kain sutra tebal dan tipis. Dan sesungguhnya ia benar-benar meletakkan tangannya di antara kedua tulang belikat istrinya itu. Lalu ia melihat tangannya dari balik dada istrinya yang terlindung oleh pakaian itu. Allahu Akbar. Ketika panjenengan merangkul istrinya, ya, lalu kemudian dari tulang belikatnya itu Bapak Ibu, tangan panjenengan itu bisa dilihat dari luar. Jadi kayak kaca kristal gitu. Ya, Allahu Akbar. Tetapi ia dapat melihat tangannya dari balik ke semuanya itu. Dan bahkan ia dapat melihat kepada som-som betisnya. Sebagaimana seseorang dari kalian dapat melihat seutas benang yang berada di dalam lubang untayan yakut. Dan hatinya mempunyai cermin ketika ia sedang berasyik masuk dengannya. Yang kedua belah pihak tidak merasa bosan. Iya, Bapak Ibu, ya, merasa kaget karena tidak sekali-kali mendatanginya, ternyata menjumpainya dalam keadaan perawan. Bapak Ibu, alat kelaminnya itu perawan. Sedangkan Bapak Ibu, ya, bagi alat kelamin laki-lakinya itu tidak pernah mengendor. Dan vaginanya tidak pernah merasa sakit. Hanya saja persetubuhan itu tidak mengeluarkan air mani dari kedua belah pihak. Bapak Ibu nuwun sewu, ini saya sebut saja nggih. Niki mboten porno, tapi ini hadis nggih. Ketika Bapak Ibu dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba terdengar suara memanggil yang mengatakan, sesungguhnya kami mengetahui kamu tidak pernah merasa bosan daripadanya dan tidak merasa bosan pula darimu. Hanya saja kamu masih mempunyai istri lain selain dia. Maka untuk itu ia keluar dan mendatangi mereka seorang demi seorang. Allahu Akbar. Jadi digilir Bapak Ibu. Setiap kali mendatangi seseorang dari mereka, istri yang didatanginya itu mengatakan, demi Allah, tiada di dalam surga ini sesuatu pun yang lebih tampan daripada kamu. Oh, jadi bidadarinya ngomong, demi Allah, ya, tidak ada di dalam surga ini sesuatu pun yang lebih tampan dari kamu. Dan tiada sesuatu pun di dalam surga ini yang lebih aku cintai daripada selain kamu. Walaupun istrinya banyak, tapi ketika istri itu didatangi oleh suaminya, itu mereka mengatakan begitu. Allahu Akbar. Di dalam hadis yang lain Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, ini saya peroleh dari beberapa buku tafsir. Ya. Rasulullah menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, dengan dorongan yang kuat dan kuat sekali. Manakala ia berdiri darinya, lalu mengulanginya, ia menjumpainya dalam keadaan perawan kembali seperti semula. Jadi istri-istri itu setelah dihubungi lagi, itu perawan lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu, niki mboten porno, ini hadis masalahnya. Ya, Rasulullah pernah juga bersabda, sesungguhnya ahli surga itu setiap kali menyetubuhi istrinya,
mereka. Dia menjumpainya dalam keadaan perawan. Ya. Kemudian juga seorang mukmin di dalam surga diberi kekuatan sebanyak 100 kali kekuatan. Artinya Bapak Ibu, dia bisa berhubungan dengan istrinya itu 100 kali lipat. Allahu Akbar. Ini di dalam tafsir, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam Al-Albani, hadis ini sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kenikmatan surga yang digambarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin tetap terus semangat Bapak Ibu, berdaya upaya untuk mendapatkan balasan yang terbaik yang namanya surganya Allah ini. Dan kita nanti akan terus tetap hidup di sana yang sudah tidak pernah tua dan sudah tidak pernah mati lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan semangat kepada kita. Kita sudah tidak usah lagi, Bapak Ibu, rupanya ragu. Panjenengan kedah jadi orang yang sabar hidup di dunia ini. Untuk tetap mendirikan sholat 5 waktu. Beramal soleh. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa-puasa di lain. Yaitu puasa sunnah-sunnah yang lain. Dan perbanyaklah kita beramal soleh. Allahu Akbar. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Nuwun sewu Pak Haji Alwi, saya serahkan kepada panjenengan Pak. Monggo. Baik.